Nah, yang paling penting, UMKM saya bilang berkelas dan punya kelas. Kalau naik kelas mah semua, saya nggak mau pakai bahasa naik kelas. Kapan lulusnya? Naik kelas mulu, nggak kelar-kelar gitu, sekolah mulu. Tapi kalau punya kelas, berkelas, nah itu keren tuh. Masya Allah ya. Nah, saya mau UMKM untuk sampai ke UKM dan terus sampai ke tingkat tadi retail profesional dan modern, mulai membenahi segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita angkat tema 3 huruf. Apa tuh? U, T, C. UTC. Kepanjangan dari UMKM tercerahkan. Loh, karena apa tuh? 3. UMKM yang berusaha untuk punya kelas, berkelas, meningkatkan dirinya untuk jadi UKM. Wih, Masya Allah, keren kan? Yang kedua, yang sadar diri bahwa UMKM tidak boleh di situ-situ saja. Harus tadi, tingkat, meningkat, sampai mungkin bukan saja UKM, tapi masuk ke skala retail modern. Wow, Masya Allah, keren. Yang terakhir nih, yang ketiga, dia tetap menyadari bahwa UMKM salah satu pilar terbesar dari sebuah tonggak peradaban ekonomi sebuah bangsa, apapun bangsanya. Kenapa begitu? Karena sebagian besar di sebuah bangsa dan sebuah negara itu didominasi banyaknya UMKM. Sebagian besar di bangsa-bangsa manapun juga, di negara manapun juga, UMKM menjadi masyarakat mayoritas yang tumbuh kembangnya, Masya Allah, punya peran dan punya kontribusi dahsyat untuk sebuah bangsa dan negara. Termasuk di negara kita. Tapi yang saya bilang UMKM tercerahkan, UTC itu satu diantaranya adalah betapa penampilan kita tidak boleh monoton. Misalnya, kita dagang pancong lumer misalnya, sudah pakai gerobak cakep misalnya. Kalau memang ada kesempatan untuk meningkatkan gerobak cakep menjadi lebih indah, why not? Gitu kan? Kalau seandainya dari mulai cakep indah berubah menjadi semi ruko, why not juga kan gitu ya? Sampai akhirnya semi ruko menjadi mini resto, wah itu keren tuh. Jadi UMKM tercerahkan maksud saya mulai menatap seolah-olah ke depan UMKM akan bisa menjadi mini resto bahkan resto beneran. Keren kan? Masya Allah. Nah, satu caranya. Saya kasih bocoran nih. Saya dulu sempat bikin namanya jogger. Jo itu Jombang, GE itu gorengan, R-nya resto. Kenapa? Saya kan hobinya gorengan nih. Biar nggak ketemu nasi, asal ketemu gorengan selesai. Asal ketemu nasi nggak ada gorengan, nggak makan saya. Dulu. Sekarang nggak gitu, karena udah tua. Dulu sebelum saya 52 tahun menginjak usia seperti saat ini, saya paling suka gorengan. Sampai satu ketika pas saya pindah tugas ke unit retail lainnya, semua binaan saya tuh masih sebuah baskom gede, isinya gorengan semua. Masuk akal gak tuh? Kaget saya, nggak boleh buka di sini Pak ya? Oke, bawa mobil sampai rumah, bakwan, tahu isi dan sebagainya. Nah, saya kepikir ada satu namanya Mas Sugeng, sekarang udah jadi orang di Jawa Timur gitu ya, dahsyat ya. Masya Allah. Dulu saya suka di pintu kereta itu Mas Sugeng di Jombang, pintu kereta Sudimara, itu gorengannya Masya Allah. Dahsyat, harganya juga merakyat. Itu kayak gurih gimana gitu, nggak ada gorengan kayak dia gitu. Hampir tiap sore saya terpikir sama dia, Mas Sugeng, gimana kita join patungan, kongko-kongko bareng kita buka bersama gitu loh. Jadi apa? Jadi resto. Emang bisa? Iyalah. Bedain antara kita dengan Wendy's, bedain antara kita dengan KFC, bedain antara kita dengan Dunkin Donuts, bedain antara kita dengan Pizza Hut. Bedanya di mana? Mereka kan makanannya makanan yang orang Indonesia kaget mendengarnya. Kalau kita mau orang Indonesia udah, oh iya nih pasti apa? Gorengan. Namanya jogger. Jombang Gorengan Resto. Kenapa Jombang? Karena kan Anda stay-nya di Jombang, di pintu kereta Sudimara. Karena kan Anda besar di Jombang, usaha berapa titik di Jombang. Kenapa gorengan? Karena tadi saya bilang belum ada resto sekelas Dunkin Donuts, pemicu dan icon brandnya, atau brand marknya gitu, atau ya apalah yang menyebabkan kita seolah-olah teringat tentang resto itu, ya gorengan gitu loh. Jadi brand image sebuah resto, dari donat kita rubah jadi gorengan, dari fried chicken kita rubah jadi gorengan. Jadi di display terdepan aneka gorengan terbaik, sehat,
enak dan sebagainya. Tapi jangan lupa dilengkapi dengan segala sesuatu yang memang di resto ada. Misalnya apa? Cappuccino ke, green tea ke, Orson ke, Orson minuman bocah ya, ya kayak gitulah. Jadi segala sesuatu yang ada di KFC ada di kita, segala sesuatu yang ada di Dunkin Donut ada di kita, yang ada di Pizza Hut ada di kita, yang ada di Wendy's ada di kita, tapi yang ada di kita tidak ada di mereka. Masya Allah, keren kan? Nah, itu bisa jadi UMKM tercerahkan mengarah kepada Jogger Resto, Jombang Gorengan Resto. Tampilannya ya resto, sama dengan KFC, sama dengan Dunkin Donut, sama dengan Pizza Hut, sama dengan Wendy's, sama dengan ya gitulah ya. Apalagi ya? Ya gitulah. Tapi isinya, pemicunya, tadi saya bilang, brandnya, brand image-nya yang teringat sama customer dan customer loyal kita adalah gorengan terbaik, sehat, enak, harga terjangkau, bisa kongko, free wifi dan sebagainya, teredukasi bagaimana dengan gorengan tetap bisa sehat, namanya Jogger, Jombang Gorengan Resto. Dari situ tercerahkan nggak UMKM? Tercerahkan. Oke, satu lagi nih, saya bilang, saya itu suka banget yang namanya pangsit, gitu kan? Apalagi kalau itu, pangsitnya kan ada dua ya, ada pangsit yang ini nih, yang kayak somai, tengahnya kayak ada daging gitu, ya kayak somai tapi jadi kayak apa sih, lumpia pangsit dalamnya diisi daging. Itu saya suka banget itu. Sama ciri khas pangsit kan pakai kerupuk pangsit. Nah itu saya suka juga. Nah bagaimana caranya kita bikin ya pangsit resto gitu. Jadi yang saya suka itu semua jadi brand image di display. Nih aneka kerupuk pangsit, ini aneka pangsit kedukaan Suban. Restonya sama persis dengan Dunkin Donut, dengan KFC, dengan Pizza Hut, dengan Wendy's, tapi isinya adalah aneka pangsit. Masya Allah kan, tercerahkan nggak? Nah yang paling penting, UMKM saya bilang berkelas dan punya kelas. Kalau naik kelas mah semua, saya nggak mau pakai bahasa naik kelas. Kapan lulusnya? Naik kelas mulu, nggak kelar-kelar gitu, sekolah mulu. Tapi kalau punya kelas, berkelas, nah itu keren tuh. Masya Allah ya. Nah saya mau UMKM untuk sampai ke UKM dan terus sampai ke tingkat tadi retail profesional dan modern, mulai membenahi segala sesuatunya. POP misalnya, point of promotion. Saya lihat masih di antara kita ngasal gitu loh. Nulisnya asal-asalan, kadang kayak mau enggak. Terus dilaminating. Laminatingnya kena hujan, kena panas. Akhirnya saya pakai kacamata yang tebal pun nggak kebaca tuh apaan sih. Karena udah mulai, ya bukan lagi saru ya. Kok saru ya, kalau bahasa Jawa saru. Samar gitu loh. Pudar. Nyaris kayak yang nggak ada tulisan. Itu masih ada gitu. Atau kalau seandainya kita pakai showcase, misalnya dagang donat, ya showcase-nya dibersihin gitu loh kacanya. Jangan sampai ada kayak noda, terus lumut dan sebagainya berkerak gitu. Aduh. Terus kayak ada apa ya, kayak ada ombak-ombak gitu, ya tadi noda ya, karena kelamaan jadi berkerak gitu. Itu seolah-olah UMKM enggan untuk meningkatkan kelasnya, untuk berkelas atau punya kelas. Kenapa? Ya showcase-nya nggak kelar. Yang paling parah apa? Dia bawa mobil gitu, mobil dia apa segala macam, dia turunin segala sesuatu, dia kipas-kipas gitu, dia pakai toa, udah keren-keren. Wadahnya, tempat bakarannya, tebal tuh. Kebayang nggak? Waduh, usus 12 kali saya rontok dong. Empudu saya rontok dong. Dia aneka bakar, tapi bakarannya itu berkerak. Ya Allah, tebel. Padahal aslinya kalau dibuang itu, ya segini kali. Karena nggak dibuang bekas bakarnya segini. Kebayang nggak? Orang, aduh mau beli ngeri. Nah itu harus mulai tercerahkan dengan cara memastikan yang saya bilang di konten ini terjadi atau tidak di UMKM kita. Ayo berbenah, masih ada kesempatan agar kita benar-benar layak untuk Allah tingkatkan kita menjadi berkelas dan punya kelas. Kurang lebih itu ya, UTC, UMKM tercerahkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.